aktif untuk deliver informasi terkait dengan hal-hal apa aja yang sekiranya menjadi kendala teman-teman selama belajar, atau mungkin ada catatan-catatan penting untuk kita lebih pay attention, lebih kita tingkatin lagi untuk pemahaman materinya sebelum nanti teman-teman akan melaksanakan uji kompetensi dan juga tryout dulu sama kita di tanggal 23 Juni nanti. Ya, jadi saya harap teman-teman nggak usah malu-malu, jangan sungkan. Toh di sini kita sama-sama pejuang UKOM, jadi kalau misalnya mau sharing info, silahkan. Itu bisa jadi tambahan informasi buat teman-temannya yang lain juga. Mungkin dari Rahma nih yang di Poltekkes Surabaya, itu ada info terkait UKOM, materinya katanya lebih banyak mengenai tindakan Kak, profesionalitas, silahkan di-share. Itu akan sangat berguna buat teman-teman dari Poltekkes Mataram juga untuk menyerap infonya. Begitu juga sebaliknya, kalau teman-teman punya info terkait UKOM, silakan di-share. Boleh di sini, boleh di grup Telegram juga. Ya, biar lebih aktif dan teman-teman bisa memaksimalkan fasilitas yang kita udah sediakan. Gitu. Jadi kalau malu-malu justru nanti yang rugi teman-teman sendiri. Jangan malu-malu ya. Di sini 12 orang yang sudah bergabung, termasuk ada Kak Sanya juga yang udah hadir dari tadi ya, dari awal. Kemudian admin yang memonitor kegiatan ini nanti, dan teman-teman sebanyak kurang lebih 9 orang di sini, 8-9 orang. Untuk TO dari kampus, apakah sudah terlaksana semua? Sudah diikutin oleh teman-teman? Atau masih ada agenda tryout UKOM yang masih belum terlaksana? Belum, penyelenggaraannya belum dalam waktu dekat ini, karena jadwal UKOM yang terbaru kan udah keluar nih. Oh, terakhir kok di sini belum sih, Kak. Oh, belum ya? Oke. Makasih, Karena. Oh ya, Kak, mau nanya, emang jadwalnya bulan apa, Kak? Keluarnya? Dan infonya sih di bulan-bulan Agustus, tanggal belasan. Dan ini udah Juni, akhir Juni, jadi teman-teman bisa maksimal belajar itu 1 bulan di bulan Juli ini. Gitu. Nanti informasi ini akan saya ulangi lagi ketika teman-teman yang lain udah bergabung semuanya di sini. Udah maksimal lah yang join. Silakan teman-teman bertanya apa kegelisahannya dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman kan udah pada ikut TO ya, ada yang dari Hima, ada juga iTellMe juga. Nah, dari situ teman-teman punya gambaran, Kak, ternyata soal-soal kemarin tuh lebih banyak hitung-hitungan deh, atau dia lebih banyak materi hafalan, jadi hafalan dasar gitu. Silahkan, nggak apa-apa untuk diutarakan. Terkait mekanisme selama materi di Expectro juga boleh disampaikan. Terkait kegelisahannya kemarin. Nanti kita mulai chat-chatnya yang official di 745 ya, seperti biasa. Di sini saya mau sapa-sapa dulu aja yang baru bergabung. Oke. Ini apa suaranya udah kedengeran? Udah kayaknya. Oke. Izin ya Kak Ayu untuk sekarang sambil menunggu teman-teman juga nyiapin pertanyaan, aku mau share mengenai TO yang akan kita laksanakan besok ya, seperti ketentuannya dan tampilannya untuk besok supaya teman-teman juga nggak bingung. Oke.
sudah kelihatan? Udah, Kak. Oke, aku mau jelasin sedikit mengenai panduan untuk TO nanti. Nah, ini kan rencananya itu akan diadakan tanggal 23 ya, rencananya. Nah, apa saja yang perlu kalian siapkan untuk TO? Yang pertama itu tentunya perangkat untuk mendukung TO-nya ya, seperti handphone, laptop, dan tentunya terkoneksi dengan internet. Jangan sampai nanti waktu TO itu kuotanya mau habis. Oke, terus email yang aktif nanti saat mengerjakan TO itu akan masuk menggunakan email, lalu kertas ora-ore, misalkan nanti ada hitung-hitungan atau segala macamnya. Dan tentunya semangat yang tinggi ya, bayangkan kalian sedang mengerjakan UKOM sesungguhnya, jadi buat ini seperti UKOM, biar nanti kalian juga siap mengerjakan UKOM yang sesungguhnya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada deskripsi TO-nya, di mana TO ini seperti TO-TO UKOM TLM pada umumnya. Nah, soal-soal yang diberikan itu disesuaikan ya dengan soal-soal atau blueprint yang dikeluarkan oleh IPTELMI. Nah, soalnya itu mencangkup 7 mata kuliah yang sudah kita pelajari selama ini. Itu dari hematologi, terus ada bakteriologi, imunologi, imunologi, terus ada sitohistoteknologi, terus ada mikrobiologi, apalagi, dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, totalnya ini jumlahnya 180 soal. Terus untuk proses pengerjaannya, karena satu soal itu 1 menit, jadi durasinya itu 3 jam atau 180 menit. Ya. Nah, yang perlu di-highlight adalah Expected Stream nanti setelah TO tidak akan memberikan pembahasan soal seperti tidak seperti biasanya ya, seperti kita membahas soal atau menjawab soal pada saat kelas, itu biasanya kan kita berikan pembahasan, tapi untuk TO saat ini, pada kali ini tidak memberikan pembahasan. Itu ya. Oke. Nah, ini aturan-aturannya. Yang pertama itu kondisikan diri seperti tidak sedang mengikuti tes ya, dan kondisi di sekitar lingkungan kalian tuh harus tenang. Nah, karena tesnya ini berlangsung selama 3 jam nonstop, jadi saat kalian sudah membuka TO-nya, link TO-nya itu waktunya timernya itu akan terus berjalan, dan nanti soalnya itu akan menutup otomatis setelah 3 jam setelah kalian membuka soalnya. Nah, untuk kedua, menggunakan device yang terintegrasi dengan email masing-masing, supaya nanti kalian tuh nggak masuk lagi, memasukkan email lagi, terus ingat-ingat passwordnya. Untung kalau ingat gitu ya passwordnya, nanti kalau lupa itu bisa menghabiskan waktu banyak gitu. Oke, rules ketiga itu, admin dan executive team akan bertugas sebagai timekeeper dan reminder selama proses pengerjaan soal. Jadi kita akan mengawasi aja. Nah, untuk rules keempat itu, segala bentuk kegagalan TO, UKOM terkait dengan hal teknis seperti device, terus koneksi internet yang ada di tempat kalian masing-masing, itu di luar tanggung jawab executive team ya. Oke, ini petunjuk penggunaan aplikasinya. Di sini ada gambaran sedikit mengenai aplikasinya nanti. Nah, aplikasi ini menampilkan 180 soal secara bersamaan. Jadi seperti kalian, ini base-nya itu Gform ya, Google Form. Jadi kalau kalian udah pernah jawab-jawab soal lewat Google Form itu seperti itu, mirip-mirip. Nah, penting untuk menjaga konsentrasi diri kalian dan menggunakan device yang mumpuni dan untuk menghindari kesalahan teknis ya.
Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nanti pertama kali kalian mengklik linknya, itu diisi nama lengkap kalian. Setelah itu, tampilan kedua, setelah kalian klik start, nanti ini startnya ini otomatis warnanya berwarna ungu ya, berarti itu udah bisa diklik. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau yang ini agak berbeda sedikit yang sekarang. Kalau yang ini hanya ada, kalau yang tahun ini hanya ada centangan email yang bagian ini, yang paling atas ini. Nah, untuk token ujiannya nanti diisikan itu setelah kalian menjawab soal. Nah, tokennya akan terisi otomatis, jadi kalian tidak usah menambahkan apapun atau menghapus karakter tokennya, karena kalau eh, terhapus ataupun terganti itu nanti kalian tidak bisa mensubmit soalnya gitu. Jadi diamkan saja, otomatis dia muncul tokennya, terus kalian langsung klik submit gitu. Nah, untuk timernya itu ada di pojok kiri ya, pojok kiri atas. Itu timernya itu akan dimulai setelah kalian mengklik submit pada bagian ini ya, pada bagian pengumpulan email. Setelah itu kalian akan mengerjakan 180 soal ujian TO-nya. Setelah selesai, nanti paling bawah tuh ada tombol berikutnya. Nah, kalian klik itu, setelah kalian klik itu akan muncul apa namanya, ada token. Nah, setelah di halaman token itu kalian klik submit gitu. Nah, kalau sudah kalian submit, berarti kalian sudah selesai mengerjakan soalnya. Oke. Nah, untuk pengerjaan TU ini kita sarankan device-nya menggunakan laptop ya. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama mengerjakan. Tuh. Sebelumnya ada yang ditanyakan mengenai TO-nya. Ada aturan yang belum jelas atau bagaimana? Tidak ada? Tidak ada. Ada, Kak. Hah? Ada? Ada. Lanjut. Kenapa Arah? Maaf, nggak dengar. Oke, kalau tidak ada, aku kembaliin ke Kak Ayu. Silakan Kak Ayu. Baik, terima kasih banyak waktunya Kak Anya sudah menjelaskan terkait website atau aplikasi yang mau teman-teman Expectro gunakan di tanggal 23 nanti pada tryout Expectro. Nah, jadi teman-teman sekiranya nih dari yang udah dijelasin sama Kak Anya ada yang masih belum dimengerti, boleh ditanyakan. Boleh juga nanti mungkin di grup kalau misalnya belum jelas, pergunakanlah grup itu untuk teman-teman bertanya. Ya, sekiranya di sini misalnya ada yang ketinggalan informasi juga nggak apa-apa, tanya aja di grup. Kan di sini ada beberapa teman-teman dekatnya nih yang udah join, pasti nanti kita sharing gitu. Gimana teman-teman? Sejauh ini insya Allah kalau teman-teman terbiasa pakai Google Form, jadi tampilannya mirip-mirip seperti itu sih. Insya Allah nanti panduannya juga udah jelas, jadi teman-teman masih bisa mengikuti by doing atau dengan cara membuka websitenya langsung. Begitu. Nah, di sini udah 19 orang yang bergabung. Terima kasih banyak saya ucapkan. Jadi ini adalah last meeting kita. Secara apa ya? Secara ini Zoom meeting. Jadi
Saya harapkan teman-teman untuk aktif mencurahkan apa kegelisahan atau kegalauan selama teman-teman mempersiapkan UKOM 2024 ini. Boleh materi, boleh juga mungkin sistematika pada saat teman-teman mau menggunakan materi-materi di Expectro, silahkan dikeluh kesahkan, ditanyakan juga boleh, supaya teman-teman juga nyaman ke depannya ya. Karena UKOM-nya kurang lebih aktifnya teman-teman bisa belajar sekitar 1,5 bulan. Agustus itu sudah mulai pendaftaran UKOM. Sorry, udah mulai UKOM-nya malah. Boleh teman-teman open mic atau mungkin by chat, silahkan. Ya, barangkali ini ya, ada beberapa yang menanyakan by chat pribadi, itu terkait dengan beberapa materi yang nggak bisa di print, Kak, nggak bisa di download, ada yang pembahasan soal. Oke, kita baca di sini aja ya. Ada beberapa chat yang belum kebales juga. Nah, jadi ini jawaban dari kami ya, teman-teman. Kami sangat mengapresiasi dan sangat senang sekali teman-teman mempercayakan kami sebagai wadah untuk menemani usaha teman-teman mempersiapkan UKOM 2024 ini. Kami sangat senang dengan semangat belajarnya teman-teman, di mana setiap hari pasti ada aja yang chat, entah menanyakan soal atau mungkin mau buka materi tapi terkendala. Nah, di situ kita ada beberapa jawaban ya terkait hal yang nggak bisa ke print. Nah, jadi materi itu sifatnya eksklusif teman-teman. Jadi yang menyusun materi tersebut sudah sesuai dengan silabus dan juga beberapa buku-buku rujukan dari pembuat UKOM, si pembuat soal-soal UKOM-nya. Jadi kan beberapa pembuat soal itu pasti akan kasih rujukan gitu buku-bukunya. Nah, nanti tim Expectro menyusun itu berdasarkan rujukan-rujukan tersebut. Jadinya akan ada yang namanya hak cipta, teman-teman. Nah, kebetulan dari beberapa laporan teman-teman admin kami dan juga IT, ada beberapa email yang masuk yang berusaha untuk kalau membobol bahasanya kasar ya, kayak masuk gitu ke akun kami. Jadi mereka mendownload dan men-share berkali-kali menggunakan email yang nggak terdaftar sebagai mahasiswa Expectro. Yang kami jaga adalah teman-teman yang udah bayar nih. Jadi itu adalah konten eksklusif punya teman-teman yang udah bayar. Jadi hanya bisa teman-teman yang pakai. Nah, kami menghindari adanya perasaan-perasaan tercurangi dari teman-teman nih. Kenapa mereka yang nggak bayar tapi mereka punya materi-materi atau pembahasan soal tersebut gitu. Itu eksklusif buat teman-teman yang udah payment ke kami, yang sudah mengeluarkan biaya dan effortnya juga, waktunya juga untuk ikut terus nih bersama kami belajar begitu. Jadi opsinya adalah beberapa kali kami migrasi, kita kirimkan materinya langsung ke email teman-teman sendiri. Jadi teman-teman bisa mengklik linknya di email pribadi. Dan juga kalau untuk materi rekaman kelas itu kami pindahkan ke YouTube private. Dan itu hanya orang-orang yang diundang saja yang bisa masuk, yang bisa menonton. Ya, jadi teman-teman yang udah daftar, yang sudah mengikuti dari awal, yang sudah bayar, itu yang terdaftar di YouTube private tersebut dan juga yang kami kirimkan emailnya. Maka dari itu, teman-teman silakan cek Gmail-nya. Kalau ada yang belum dapat emailnya, silahkan laporkan, boleh di grup langsung, boleh juga by chat personal ke admin. Kemudian
dilaporkan. Ya, kalau ada yang belum dapat. Takutnya nanti chatnya itu email yang masuknya ke spam, jadi nggak bisa ke notice sama teman-teman. Gitu. Bagaimana teman-teman? Ada yang, di sini Arsy udah bertanya ya, apakah soalnya nanti bakal di-share Kak setelah pelaksanaannya selesai? Kayaknya boleh dijawab yang ini kayaknya. Oke, untuk soal TO sendiri, itu nggak di-share soalnya setelah pelaksanaan. Tapi kalau kalian misalkan ada yang mau ditanyakan, soalnya itu bisa di screenshot layarnya atau di foto layarnya, terus bisa ditanyakan di grup kita ya, kalau misalkan kalian bingung. Seperti itu. Terima kasih. Oke, gitu ya, Ci. Jadi teman-teman di sini besok pada saat TO, saya yakin teman-teman yang udah belajar pasti bisa, cuman mungkin ada beberapa soal yang tricky yang dirasa, aduh ini agak berjelimet antara 3 pilihan, atau saya nggak punya kata kunci yang bisa mengarahkan saya menjawab soal yang benar, silahkan screenshot, kirim ke grup. Nanti kita bahasnya di sana. Gitu. Mungkin nanti Arsy ada 3 soal, terus siapa nih di sini ada Arum, kirim misal 5 soal. Nah, nanti kan akan saling melengkapi gitu. Mungkin ada yang sama pertanyaannya, tapi malu-malu diwakili oleh temannya. Jadi saya harap teman-teman seaktif mungkin, ingat waktu adalah uang ya. Uang yang kalian keluarkan itu jangan sampai sia-sia. UKAM sudah dijadwalkan di tanggal 11 sampai 13 Agustus, dan ini sudah tanggal 21 Juni ya. Jadi efektifnya teman-teman itu belajar di bulan Juli. Gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Halo guys. Terima kasih Mbak infonya. Iya, sama-sama Arsy. Teman-teman di sini silakan mau open mic, nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Ini last meeting kita loh. Di sini nggak ada dosen, jadi nggak apa-apa, nggak formal-formal banget. Nggak harus pakai baju yang rapi atau posisi yang proper juga nggak apa-apa. Ada yang mau disampaikan kah? Oh ya, di sini juga ada beberapa yang kasih gambaran ya terkait TO-TO yang udah diikuti. Oke. Ella belum masuk ya emailnya. Baik Ella, terima kasih. Nanti akan jadi catatan buat kita ya. Nanti after meeting ini, insya Allah admin akan cek lagi untuk Gmailnya. Kemudian di sini banyak kan yang PC guys, kenapa? Langsung aja di sini. Nah, ini ada dari teman yang D4 terkait soal-soal toksika. Kemarin pada saat TO lumayan beberapa soal keluar tentang PPM. Boleh dijelasin nanti di grup terkait hal itu. Terima kasih. Oke, nanti ya yang PPM berarti toksikologi. Kemarin itu di batch 2 kalau nggak salah ada Rio yang pernah nanya tentang soal-soal HPLC PPM ya kayaknya. Catatan stok. Iya Kak Ayu, pernah ditanya ya. Oke. Ini kita catat dulu aja. Teman-teman, mumpung kemarin baru selesai TO, pasti masih fresh dong apa yang masih teman-teman ingat materinya. Ada yang nggak ada sama sekali nggak dari yang udah kita bahas atau yang kita kasih gambarannya. Nggak apa-apa disampaikan. Itu akan jadi catatan kita. Kita masih punya waktu 1 bulan untuk belajar by chat.
Di sini ada yang dari luar Poltekkes. Halo guys. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Belum, Kak. Oke, Ra, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih belum belajar lagi, soalnya baru selesai OSCE. Oh, udah OSCE ya di sana? Iya, udah OSCE. Kapan tuh? Kemarin, Kak, hari Kamis mulainya. Hari Kamis. Rahma udah dapat? Udah, Pilihan. jadwalnya di sesi 1. Soalnya absen pertama, jadinya udah selesai. Oke, lancar nggak, Ra? Oh, boleh nih di-share buat teman-teman di Poltekkes Mataram. Kayak gimana tuh, Rahma? Pengalaman dan teknis alurnya yang OSCE. OSCE-nya sih lebih kayak kita putar ke lab-lab gitu kan, Kak. Jadinya per lab itu udah dijadwalin ini yang duluan gitu. Jadi satu sesi itu kemarin isinya 11 orang sih. Jadi kayak ada yang waktunya nunggu tapi tetap di masing-masing lab gitu. Jadi waktunya cuma sekitar 15 menit dan waktu di dalam lab itu sekitar 10 menit. Jadi di sana ngerjain itu karena sebelumnya ada kisi-kisi kayak kisi-kisinya, oh tahun lalu gini kan OSCE-nya di Poltekkes Surabaya udah tahun lalu juga udah ada. Oh, iya. Jadi udah dikumpul kayak yang kemarin sebelumnya tuh ini yang keluar kayak gitu. Jadinya kayak lebih ke teknis aja sih juga Kak, kayak kita kalau OSCE lebih ke SOP. Jadi kayak gimana cara kita dari awal buat sampel, misalkan kayak sampel terus mulai dari ke fotometer juga. Terus kemarin di biobakteri tuh baca media sama gula-gulanya. Hema itu bikin SADT, hematokrit sama nunjukin sel leukosit. Terus kalau di sitohisto kami di sini pakai mikrotom sama pewarnaan. Di imun pemeriksaan rapid test, di biomol itu mix reagen PCR COVID sama pembacaan hasil dari PCR-nya. Kimia klinik buat sampel pemeriksaan kayak inkubasi dari belangko reagennya standar gitu sama sampel. Habis itu periksa di fotometer. Di parasitologi itu nyari itu buat sediaan feses sama nyari parasit, nyari telur cacing. Itu sih Kak, agak dakdikduk sebenarnya karena banyak materi kan nggak tahu yang bakal keluar yang mana kan, tapi karena udah di sebelumnya dikasih tahu kisi-kisi dari kakak tingkat gitu, jadinya ya alhamdulillah ada yang keluar dikit. Karena tahun depan juga di sini di Surabaya udah mulai Ukomnas. Nggak tahu kok di Mataram mulai usianya kapan yang gitu. Oke, Rahma, thank you banget. Nah, ini daging banget sih buat teman-teman di sini. Nanti kita catat bersama, izin ya Rahma, nggak apa-apa ya untuk jadi rujukan teman-teman di Mataram juga sama teman-teman yang lainnya belajar. Iya, Kalau nggak apa-apa. ada OSCE, iya. Tadi udah disebutin 7 matkul tuh topik-topiknya apa aja. Nanti jadi panduan sama teman-temannya yang lain. Itu kurang lebih mirip-mirip kayak lagi uprak waktu dulu masih di Poltekkes Mataram nggak, Rahma? Iya Kak, mirip kayak gitu. Tapi ini kan kita versinya kayak dosennya langsung ngeliatin gitu. Jadi kayak sama dosennya tuh kayak cuma berdua di dalam ruangan. Jadi kita dilihat, jadi kayak no voice gitu, nggak ada suara, cuma kecuali nanti awalnya kan baca soal, dikasih waktu baca soal berapa menit gitu, 1 menit. Baru masuk, di dalam itu juga dikasih soal yang sama buat kalau aja lupa gitu. Setelahnya ya udah kerjain sesuai yang kayak gitu. Kalau emang disuruh nunjukin ke penguji, langsung gitu dipanggil pengujinya. Kalau enggak ya udah cuma dilihat aja cara kerjanya gimana gitu. Kalau kimia klinik kayak dari awal disinfeksi
tempat kerja nggak, habis itu diberesin nggak, kayak gitu. Jadi ke teknis juga sih, Kak. Teknis sama pengetahuan, bener. Oh ya, benar. Berarti benar-benar dari awal masuk sampai keluar, sampai kita kayak bersih-bersih, sekedar cuci tangan, lepas handscoon gitu ya, itu juga penilaian yang penting kan? Iya, Kak. Iya. Adab ke dosen juga pas baru masuk itu juga dilihat. Oke, thank you Rahma infonya. Wah, ini luar biasa sih untuk teman-teman di sini, bisa jadi gambaran ya. Semoga yang join di malam hari ini udah pada nyatet. Ini juga akan kita udah izin akan tak catat ya Rahma ya, untuk tak share ke teman-temannya di grup. Iya, Kak. Oke, thank you. Semoga dengan ini kalian saling sharing ilmu, sharing info, bakal memudahkan, saling memudahkan. Jadi Allah Tuhan mudahkan urusan teman-teman mengikuti dan lulus hukum ini ya, one shot, amin. Thank you teman-teman Poltekkes Mataram, ada info nggak OSCE-nya pelaksanaannya kapan? Mungkin desas-desus masih kayak rumor atau gimana? Tapi kalau tanya anak-anak di Poltekkes Mataram kemarin mereka nggak ada opsi sih, Kak. Oh, nggak ada Kak. Oke. Iya. Oh ya, ini Oktaria sama Arsy. Iya, udah dibalas. Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Jadi tambahan info ya, sebelumnya juga pada saat kita spill the tea, Mbak Yeni izin ya, Mbak Yeni di sini ada bergabung. Mbak Yeni adalah mahasiswa alih jenjang senior kita, teman-teman, juga pernah sharing terkait ujian praktik akhir. Jadi itu mirip banget sama OSCE zamannya Mbak Yeni dulu. Nah, dulu Mbak Yeni kan D3, sekarang alih jenjang juga. Jadi beliau sudah melewati ujian praktek akhir yang kayak semacam OSCE, jadi di random nih mata kuliahnya yang didapetin apa, kemudian topiknya apa. Oke, good luck ya Rahma. Thank you. Semoga hasil yang kemarin itu memuaskan dan sesuai sama ekspektasinya Rahma juga. Amin, Kak. Iya. Kalau untuk belajar lagi kayaknya masih pada belum ya. Kesibukannya apa nih teman-teman kemarin deket-deket ini? Karena kayaknya masih belum. Kalau saat-saat ini sempat buka modul dari Expector sih, Kak, buat belajar UKOM, tapi belajar OSCE kemarin, tapi kalau buat UKOM buat belajar soal-soalnya masih belum intensif gitu, Ya, Kak. belum pay attention banget ya. Karena kemarin juga teman-teman kan harus menyelesaikan sidang, kemudian administrasi juga yang mau yudisium dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin Teman-teman besok belajar, Kak, belajar giat. iya benar. Insya Allah bisa. Rahma kan pengalaman nih di D3. Udah Amin, Kak. Semoga lebih lagi dimudahkan kali ini. Teman-teman D4 di sini habis TO internal mungkin masih fresh soal-soal kemarin yang dirasa susah banget, yang kayak aduh kok aku susah banget ngertiin mata kuliah yang ini atau topik yang ini. Nggak apa-apa, silakan disampaikan ke kita teman-teman. Siapa tahu ada tips terkait hal itu. Oke, kemarin teman-teman banyak nggak dapat soal-soal terkait tindakan mawas diri atau tindakan profesionalitas gitu? Banyak, Mbak. Banyak banget. Kayak lebih banyak itu ya, Rom ya? Iya, Pak. Apa lagi ya, Mbak? Nah, itu soal-soal di mata kuliah apa kira-kira, kayak hema, kimia gitu ya? Kayak yang dua itu ya? Bagaimana? Enggak, Mbak. Kayak semua, iya, situ juga ada kemarin soal yang mawas diri tentang situ. Terus enggak cuman kimia klinik sama hema aja. Per matkul itu ada dia soal begitunya. Betul. Oke sih, oke.
Oke, Rum, terima kasih. Berarti ini sebenarnya nggak jauh beda ya, kayaknya sama tahun lalu TO Tell Me kebanyakan mawas diri yang kita rasa ya, karena ketemunya soal kok terkait itu. Karena jujur, Kak Ayu pribadi dan juga Kak Anya lebih prefer belajar materi yang teoritis, yang sekiranya bikin kita menjawab itu mengaitkan dengan pengetahuan kita, tapi ini terkait sama tindakan yang harus kita ambil di mana antara A, B, C, D, E itu emang tindakannya kayaknya benar semua deh. Nah, jadi kita harus memilih mana yang benar dari mana yang paling benar di antara yang benar gitu kan. Kadang juga itu kebijakan di setiap tempat kerja itu kan beda-beda gitu. Bisa aja di tempat kerjanya Kak Ayu sama di tempatnya kerjanya Kak Anya aturannya kayak gini loh gitu. Iya, iya benar-benar. Bener, Mbak. Kebetulan kemarin juga Kayu kan ahli jenjang ya, mungkin Mbak Yeni juga kalau soal-soal terkait tindakan pasti kita akan mencocokkan atau mengambil jawaban kesimpulan dari apa yang biasa kita lakuin selama di tempat kerja. Tapi ternyata pada saat selesai TO, kita diskusi nih sama teman-teman ajeng yang lain kan, mereka ada yang dari Fasiankes, kayak ada yang di rumah sakit besar, ada yang di puskesmas, ada yang di klinik juga. Itu jawabannya variatif karena versi mereka nih, kalau di rumah sakit tuh nggak boleh harus langsung ke sana, harus ada kita dulu yang kelarin gitu. Ada yang bilang kayak kalau di kelas klinik ya kita yang menyelesaikan karena nggak mungkin ini kan gitu-gitu deh. Nah itu sempat agak tricky juga. Kayaknya kunci dari belajar itu kita perbanyak soal, ketemu soal-soal, bang soal terkait dengan tindakan profesionalitas gitu. Karena jawaban-jawaban mereka biasanya berkaitan sama si pembuat soalnya. Karena mereka yang tahu rujukannya ngambil dari mana, dari buku yang mana gitu. Gitu ya kayaknya. Ada yang mau ditambahin nggak kayaknya? Enggak ada sih. Oke, Intinya kayak gitu. intinya itu jadi catatan kita ya. Kalau dari Mbak Yeni, gimana Mbak terkait soal TO kemarin? Kebetulan berapa kali TO itu saya nggak ikut, Mbak. Oh, Karena ada kesibukan jadinya nggak ikut. Tapi pernah sekali yang TO apa kan TO ya? Latihan soal lah dari kampus. Itu memang jawabannya kami yang ahli jenjang itu berbeda sama jawaban yang dibuat sama dosen. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, contoh saja kayak pemeriksaan HIV, ada kan misalnya 3 kali pemeriksaan, salah satunya negatif, 2-nya positif. Kalau di layanan itu, kalau kami yang langsung di programnya tidak kita menjawab indetermine segala macam. Pasien taunya hasilnya di hasil akhir diagnosanya harus dikatakan dia negatif, nggak bisa dia positif. Tapi kalau jawaban sesuai sumber yang dari kampus itu harus jawabnya indetermine seperti itu. Nah kalau kami di lapangan kita sudah menjawab bahwa itu dia negatif dengan catatan hari ke-28 atau 2 minggu kemudian dia wajib ulang pemeriksaan. Misalnya dia negatif, bulan depannya dia negatif, 3 bulan kemudian kita follow up lagi seperti itu. Jadi jawaban-jawaban kita itu yang ahli jenjang banyak yang meleset seperti itu, tidak sesuai dengan kenyataan. iya. Jadi sebenarnya gambarannya hampir sama ya Mbak Yeni ya, sama kami juga. Oh juga waktu itu sempat kayak begitu pada saat diskusi selesai TO kan kita biasa yang masih fresh ingat soal kita tanya-tanyain semuanya, kita diskusi sama-sama dapat soal ini enggak Mbak dapat soalnya kayak gimana gitu. Pas kita cocokin jawaban, oh ternyata jawaban kita beda. Bertanya sama dosen beda lagi karena kalau dari kami ya sama kayak Mbak Yeni,
dari pengalaman. Nah, kalau teman-teman adik-adik di sini yang reguler kan masih kemarin dapat pengetahuan di pengalaman pada saat praktek kerja lapangan terjun langsung, tapi nggak yang sejauh itu, kayak ikut-ikut program kan itu belum sampai ke sana gitu pengetahuannya. Jadi untuk jawaban dari Mbak Yeni tadi, kebetulan kalau yang terkait HIV, secara teoritis emang benar jawaban yang dari dosen yang waktu itu Anya ya, ada di apa namanya? Ada di modul. soal latihan kan dapat. Iya, ada di soal latihan juga terkait HIV itu. Jadi emang ada bagan-bagannya secara teoritis, tapi Ya, Mbak Yeni pasti kan akan menjawab sesuai dengan yang ada di lapangan. ya, Ya benar. Mbak, Cuman yang juga kebijakan di tempat saya juga Iya. kayak gitu. Tapi secara teori Kalau harus kebijakan bagan, kalau berdasarkan bagan, memang seperti itu. Kita harus Ya. jawabnya misalnya indeterminate, invalid, segala macam. Tapi kalau untuk kita berhadapan langsung sama pasiennya, kita harus jawab hasilnya negatif. Itu yang bikin kita, ternyata Ya. beda banget ya pendidikan. Jadi kembali lagi, karena kita posisinya UPOM ya teman-teman, Mbak Yeni juga, jadi kita lebih ke merujuk pada si pembuat soal. Pasti si pembuat soal itu bikin soal juga pakai buku panduan yang udah disesuaikan sama IPTELMI, kayak misalnya kan yang Ganda Subrata, kemudian kalau Sito Histo itu dia pakai buku PPSDM, sama kayak Toksi dia pakai buku PPSDM yang dikeluarkan sama penulisnya Pak Imade Gelgel, sama ada buku apa tuh yang agak kecil tuh, intinya itu salah satu bahan yang kita pakai juga untuk nyusun modul X-Spektro. Jadi kembali ke teoritis sih sepertinya Mbak Yeni gitu. Ya. Iya. Nah gitu teman-teman reguler, gimana? Ada tanggapan kah? Gimana Arum? Arsy? Iya Mbak, kemarin juga ada sempat soal TO-nya itu tentang sampel yang lisis gitu kan. Terus Iya. dari pengalaman selama praktik Mbak kan ada memang tempat praktik yang kalau sampelnya lisis itu benar-benar langsung ditolak, langsung dikembalikan sampelnya. Tapi Iya. ada juga yang ternyata walaupun memang dia lisis tetap dikerjakan sampelnya di tempat yang berbeda ya, tempat praktik yang berbeda. Tapi tak jawab sesuai kayak misalnya kalaupun memang bakalan dikerjain dengan kondisi sampel lisis kan otomatis bakalan mempengaruhi hasil. Jadinya tak pikirinnya itu tak ikutin tempat yang memang sampel lisis itu ditolak gitu. Iya, tempatnya Arum pernah praktek kan. Iya. Oke, terus itu salah ya? Kayaknya bener Mbak, soalnya kemarin kebetulan TO yang FTL mental health itu kan ada ininya, ada kayak jumlah soal tentang mawas dirinya itu ada berapa, terus jumlah yang benar tuh berapa. Kapan gitu ya? Jumlah yang benar tuh berapa, dan kebetulan emang ada berapa soal terus benar semua yang mawas diri itu, jadinya kayaknya bener jawabannya Arum yang itu. Iya, syukur alhamdulillah kalau misalnya selaras sama tindakan yang biasa kita lakuin dan seharusnya kita lakuin pada saat di lapangan sama teoritisnya. Gitu. Jadi sebenarnya teman-teman kalau soal-soal terkait mawas diri dari kami sendiri itu refer untuk ya itu banyakin bang soal terkait soal-soal mawas diri, karena sebenarnya kalau soal mawas diri emang penyajiannya setiap tahun beda. Kayu pribadi pun nggak pernah berani untuk bilang soalnya bakalan plek-ketiplek sama TO itu akan keluar sama kayak UKOM-nya, atau soal bank soal yang teman-teman pelajari itu akan sama keluar sama UKOM-nya. Tapi sebenarnya topik yang ditanyakan itu mirip-mirip dan itu aja. Iya, pilgan-pilgannya juga mirip, tapi paling yang beda itu dari segi penyajian. Kayak vignette-nya itu dimain-mainin lah bahasa-bahasanya. Gitu. Kalau teman-teman terbiasa terpapar sama soal-soal seperti itu kan lumayan menurut sebagian teman-teman itu agak sulit ya. Nah, cara belajarnya begitu. Apalagi kita tahu soal yang kayak gitu lumayan banyak kan akan sangat mengkatrol nilai kita nih kalau kita misalnya paham. Kalau kita nggak paham terus kita tahu dia langganan keluar tapi kita nggak mau pelajari karena aduh males, kan itu akan
cukup akan jadi penyesalan nantinya ketika ternyata banyak keluar, saya nyesel banget nggak lebih mendalami soal-soal ini dengan belajar soal dari bank soal terkait tindakan profesional atau mawas diri gitu. Ya, sama tambahan juga Kak Ayu, kalau misalkan yang yang sampel-sampel ISIS itu mungkin bisa dilihat juga kalau misalkan nih ada kata kuncinya kayak sampelnya itu untuk apa gitu kan dulu. Kalau misalkan untuk kayak pemeriksaan PT APTD gitu yang pakai tabung biru itu boleh sama sekali lisih. Terus kalau pakai untuk elektrolit gitu nggak boleh lisih juga. Mungkin di sana nanti di soalnya ada kayak kata kunci gitu ya, sampelnya ini digunakan untuk pemeriksaan elektrolit gitu, apa yang harus dilakukan ATLM kayak gitu ya, harus diulang gininya pengambilan darahnya gitu. Iya. Itu sih mungkin bisa Ngebantu. gunakan. Makasih banyak Kak Anya. Tuh teman-teman, kembali ke kata kunci. Kata kunci itu penting karena kita jadi tahu situasionalnya itu seperti apa. Kalau ada kata kunci itu bisa jadi pengarah kita kepada jawaban yang paling benar deh tindakannya. Gitu. Kita sesuaiin. Di sini di kolom chat juga terkait gen TB. Oke, ini karena sebenarnya untuk gen TB itu bisa banyak macamnya ya. Yang mau dideteksi itu yang gen apanya gitu. Karena di Mycobacterium tuberculosis sendiri kan mempunyai banyak gen, misalkan RPOB, terus ada gen INTA juga. Nah, kalau misalkan itu di soalnya, aku nggak baca soalnya lengkap kayak gimana. Kalau misalkan yang ditanyakan itu gen yang dideteksi pada alat gen expert gitu ya untuk TB, ya jawabannya itu yang RPOB gitu. Sebenarnya banyak gen TB yang bisa digunakan untuk mendeteksi Mycobacterium tuberculosisnya. Oke. gitu Okta. Iya, sudah dibantu jawab oleh Kak Sanya. Kebetulan katanya penelitiannya terkait ini ya. Luar biasa. Iya, makanya ingat lah. Iya. Banget terkait dengan ini gen-gen TB gitu. Ada pertanyaan dari Dina, Mbak, kemarin pas PO ada soal tentang apa nama media transport untuk Neisseria gonorrhoeae. Oke. Media transport ada beberapa jenis ya. Ini catatan buat teman-teman juga. Jadi media transport itu yang biasa keluar ya, ini berdasarkan pengalaman dari mengikuti lumayan banyak TO, kemudian Ekom juga kemarin. Itu ada kalau untuk gonore, jadi itu kata kunci ya, ketika ketemu kata media transport dan sampelnya adalah untuk pemeriksaan gonore, medianya adalah media amis. Ada nggak media amis di Pilgrim? Amies tulisannya. Kalau ada, insya Allah itu jawabannya yang benar. Ada nggak? Ini rasanya pernah. Tapi kayaknya ada yang media amis. Iya. Itu kalau media dia media amis itu biasa untuk gonore sama pokoknya sampel-sampel kayak sekret atau luka. Nah, yang diambil sekretnya itu biasanya kalau lewat transport dia pakai media amis. Kemudian ada juga namanya media transport Carry and Blair. Nah, Carry and Blair itu dia biasanya media yang secara umum. Dia emang media transport tapi yang secara umum. Dia ideal dipakai tapi secara umum. Ada kan beberapa klasifikasi yang secara umum dipakai. Nah, kalau yang paling umum dipakai untuk media transport itu Carry and Blair. Kemudian dia bentuknya agak semi solid. Terus kalau untuk Vibrio, kalau kata kuncinya Vibrio, media transportnya itu APW, alkali peptone water. Terus satu lagi media transport itu ada namanya media Stuart ya, kayaknya ya. Itu untuk sampel-sampel feses biasanya yang kita mau identifikasi pakai media Stuart itu Stuart ya, STUART. Stuart itu E. coli, Salmonella, bakteri perut ya kayaknya ya. Coliform ya. Itu
Kita juga pernah ketemu soal itu soalnya pada saat TO. Jadi masih ada tuh catatan, masih ingat alhamdulillah sekarang. Ini bisa jadi tambahan untuk catatan teman-teman. Hal-hal kayak gini kalau dirasa sama teman-teman perlu disampaikan di grup, nggak apa-apa loh disampaikan. Walaupun infonya nggak lengkap nih, kayak Dina kan bilang sama Okta, tapi lupa pilihannya apa. Terus nih Okta bilang lupa, apa mungkin juga ya itu nggak apa-apa disampaikan. Jadinya kita tahu, oh topik-topik kayak gini masih ditanyakan dan akan kita kasih beberapa catatan lah gitu. Atau teman-teman yang lain kalau punya rangkuman catatan terkait hal itu, boleh di-share. Gitu, jadi saling melengkapi, saling membantu gitu guys. Terima kasih ya teman-teman yang udah sharing. Ada lagi nggak? Oh iya teman-teman, teman-teman kan habis mengikuti beberapa TO ya. Kemudian ada yang baru banget nih TO, masih hangat-hangatnya. Dari TO yang udah diikuti, teman-teman merasa puas nggak sama hasilnya? Dan sejalan apa enggak sama apa yang udah dipelajari? Atau oh wajar sih Kak, saya kurang puas, soalnya saya emang nggak terlalu belajar, belum memulai terlalu belajar intensif gitu. Silakan disampaikan guys. Ada yang mau sharing kah terkait hal itu? Kurang puas mungkin hasilnya karena soalnya terlalu panjang kah? Atau waktunya saya masih belum bisa manajemen waktu dengan baik? Atau mungkin di matkul apa nih saya jeblok banget, banyak salah deh kayaknya di mata kuliah yang mana gitu. Oke, ini ada dari Zulfa. Mbak, gimana sih sediaan itu dikatakan dekalsifikasi sempurna? Apakah mengapung di air atau tenggelam di air atau mengambang di tengah atau bagaimana Mbak? Ini terkait dengan Hito-Hito ya kayaknya. Aku belum baca. Oke. Dekalsifikasi. Iya. Situ-situ. Dekalsifikasi. Nah, kalau dekalsifikasi itu karena mineralnya itu dia sudah hilang ya dari tulang, jadi beratnya itu dia lebih ringan daripada tulang pada umumnya. Dan terus juga kan karena tulang itu punya rongga ya, berongga-rongga gitu. Terus yang kedua juga karena dia mineralnya sudah hilang dari dalam ininya, itu bisa dikatakan dia mengambang, tapi bukan yang kayak kapal gitu ya, masih di dalam airnya, tapi bukan yang tenggelam kayak gitu. Jadi kayak di tengah-tengah gitu ya kayaknya. Betul. Kayak tenggelam enggak, ngapung yang semua yang ngapung juga enggak. Justru kalau dia terlalu ngapung kayak batu apung ya bahasanya, itu enggak baik juga ya dekalsifikasinya. Iya. Terlalu too much. Jadinya apa ya? Oh iya, sempat pernah ada pilihan jawaban juga karena dekalsifikasinya terlalu lama. Jadinya sampelnya tuh gampang rapuh, gampang sobek. Iya, waktu dipotong. Jadi itu juga kurang baik. Kalau sampelnya rapuh gitu kan nggak bagus untuk kita lakukan proses untuk buat sediaan sampai diwarnai, sampai kita baca di mikroskop. Tentu nggak akan bisa membantu kita menegakkan diagnosis dengan tepat kalau sampelnya seperti itu. Jadi ini pertanyaan dari Zulfa, yang baik itu yang ngambang di tengah. Jadi tenggelam enggak, ngapung banget juga enggak. Karena tujuan dari dekalsifikasi itu sebenarnya hanya untuk menghilangkan garam-garam kalsium yang ada di sampel tulang, sehingga sampel tulang tersebut dapat dengan lebih mudah kita proses untuk menjadi sebuah sediaan yang baik. Larutannya ada apa aja, kita udah pernah sampaikan juga ya di modul Expectropop juga udah ada. Itu kita pakai HCl, asam nitrat, asam format, intinya asam-asam lemah itu.
Gitu. Terima kasih Zulfa. Oke, udah lumayan banyak nih pertanyaan yang masuk ternyata. Ada lagi kah teman-teman? Oh ya Zulfa gimana? Aman jawabannya? Makasih Mbak, Pak? udah ngerti sekarang. Oke sayang, thank you ya. Ada lagi guys? Oh Dita baru bergabung. Halo Dita. Ini Dita sempat nanyain terkait PPM juga. Itu akan jadi catatan kita ya. Nanti better kita share aja kalau misalnya materi terkait itu udah lengkap. Oke, ada lagi kah teman-teman? Ini posisi teman-teman udah bebas nggak sih? Maksudnya udah nggak yang ke kampus setiap hari atau masih ada keperluan kuliah atau gimana? Update-nya sekarang. Sudah Mbak. Udah santai ya? Udah nyerahin KPI, skripsi, CD, segala macam udah. Baru santai Mbak. Oke Arsy. Berarti kemarin masih hektik ya? Belum Kak. Kalau ya Rahma gimana di sana di Surabaya? Belum upload jurnal, belum harus jurnalnya kan harus disubmit dulu kalau di sini. Publikasi ya? Ya, di sini perlu publikasi. Belum ujian TOEFL buat kami juga. Waduh. Teman-teman Poltekkes Mataram juga nih infonya harus publikasi semua sekarang. Tahun lalu masih kayak beberapa aja, sekarang kalian udah harus publikasi ya? Beberapa ada yang ke kampus Mbak, soalnya mau minta TPD. Oh iya. Ini tinggal perintilan-perintilannya ya guys. Teman-teman Poltekkes Mataram juga harus publikasi jurnal kan infonya? Iya Iya, Mbak. Oke, semangat ya guys. Emang how you? Kalau lagi daftar UMS enggak Kak? Gimana? Soalnya jurnal Areli di UMS terbit. Di portal jurnal kampus sendiri gitu? Maksudnya gimana? Enggak, kan Kakak upload jurnal di UMS ya. Soalnya lihat di portalnya jurnal Kakak terbit di sana. Jadi baca. Oh, Itu cepat tembus enggak Kak? gimana? Cepat tembus enggak? Oke, itu lebih ke pengalaman pribadi ya. Itu submitnya 2022 kalau nggak salah Oktober. Terbitnya kemarin Desember 2023. Lama. Karena ngantri sih. Itu berbayar soalnya. Ya, rata-rata berbayar sih Kak. Soalnya di sini juga harusnya nyari jurnal yang minimal Sinta 3. Iya, itu Sinta 3 sih Rahma. Kemarin ngejar itu karena telat masuk antrian. Tadinya mau ambil yang antrian. Dia kan dua kali setahun. Waktu itu Oktober, niatnya mau Desember di tahun itu, ternyata nggak bisa, jadi masuk antrian. Udah diterima, tapi untuk diterbitkannya, publikasinya ternyata mesti nunggu antrian gitu. Jadi karena udah terlanjur diterima, kita mau tarik lagi kan nggak bisa. Jadinya ya udah nggak apa-apa nunggu. Ternyata terbitnya 1 tahun kemudian. Ya, enggak enaknya dia terbit 2 kali setahun gitu ya Kak. Iya. Kalau teman-teman Poltekkes Mataram udah ada platformnya ya, jadi di jurnal Poltekkes ada ke Poltekkes Mataram. Kak Sanya nih ada pertanyaan dari Okta terkait gen kayaknya. Gen ya, apa gini, apa sih namanya? Hormon kayaknya. Tumor marker. Apa tumor marker enggak? Apa? Kalau tumor marker itu Iya. itu ada di gini kan. Aku nggak hafal semuanya. Cuma udah ada di modul. Iya. Okta bisa baca di modul ini tah. Modul imunoserologinya ekspektro. Itu ada tabel terkait dengan iya itu Tumor marker. Iya, tumor marker.
Ya, yang kayak CA 125, Iya benar. terus ada CA 19 kalau nggak salah ya, CEA yang gitu-gitu. Iya, PSA itu ada. Kalau di kampus, jujur itu kita ketemunya pada saat kimia klinik malahan. Tetapi dari soal dan dari silabus-silabus yang kami terima dari sumbernya FTLMI, ternyata tumor marker itu masuknya ke imunoserologi. Makanya dia masuk ke apa namanya di silabus kisi-kisinya itu loh guys. Jadi dia masuknya ke sana. Padahal kalau selama di kampus kita belajarnya itu di kimia klinik gitu. Jadi nanti teman-teman kalau mau belajar tumor marker bukannya yang ini ya, imunoserologi. Itu ada daftar-daftarnya dan sifatnya adalah teman-teman menghafal. Tapi saya rasa itu akan mudah untuk teman-teman hafalkan karena beberapa singkatan itu kan kayak singkatan gitu ya. Singkatannya itu dari nama organnya atau kelenjarnya yang jadi apa sih penanda adanya tumornya itu gitu. Nggak terlalu banyak kok, insya Allah gampang untuk dihafal. Nggak hanya dihafal tapi teman-teman juga paham. Gitu. Ada di sana ya, Tah? Iya, Zulfa PSA kalau prostat Kak iya. CA 125 itu ovarium. Itu kawan-kawanannya maksudnya Rahma kalian gitu ya. Geng-gengan tumor marker tuh kayak CEA, CA 125, PSA. Makasih Zulfa, ya, Zulfa udah belajar. Kayaknya ada juga yang soal PO pas itu slider apa yang keluar kalau pasiennya penyakit ginjal berat. Gimana Kak Anya? Yang Suaranya tadi agak tenggelam. Arsini nanya Iya, iya, iya. yang silinder itu. Kalau di jawabannya lupa ya. Opsinya itu lupa apa ya? Soalnya ini setahuku sih ya untuk penderita gagal ginjal itu yang keluar di urinnya, silindernya itu dia silinder sel epitel tubulus ginjalnya. Kalau ada di pilihannya berarti. Iya. Ada nggak tuh Ci pilihannya yang itu? Oh, yang dinotis silinder hialin. Lupa Kak, cuma ada di notice. Oke, Ci. Ya, coba nanti tak cari-cari lagi ya. Iya. Soalnya yang seingat aku itu kalau penderita gagal ginjal mungkin banyak ada keluar silinder. Soalnya silinder ini kan penanda kalau adanya gangguan ginjal berat pada ginjal ya. Terjadi kegagalan pada ginjal itu keluar banyak silinder kayak gitu. Iya. Pernah ketemu mungkin juga kayaknya pada saat bertugas. Kalau silinder sih belum pernah ya selama ini. Gini, itu antara silinder atau gini yang numpuk, eritrosit yang numpuk. Kan ada silinder eritrosit kan, Kak Ayu. Nah, itu masih ragu antara itu silinder atau enggak eritrosit yang numpuk yang berbentuk silinder kayak gitu. Jadi mesti follow up lagi ya. Iya, karena kalau di lapangan tuh guys beragam dan berbagai macam. Pada saat kuliah kita ngafalin bentuknya eritrosit yang kayak gini, oh ada gambarnya begini, di cakram di konkav ada ini. Pas kita ketemu langsung, teman-teman pasti ngalamin pada saat praktek lapangan. Oh ini gambarannya yang benar tuh kayak gini, tapi ada yang mirip-mirip juga gitu. Tapi sekarang fokusnya sama soal-soal UKOM aja ya. Kita belajar secara teoritis sesuai yang ada di buku. Gitu. Nah, teman-teman, ini kan rata-rata semuanya udah pernah mengikuti PO IPLMI. Dari situ, teman-teman kan udah tahu nih nilainya berapa. Itu jauh nggak dari passing grade rata-rata nasional. Di situ pasti dilampirin tuh di pojok biasanya nilai nama, terus nilainya teman-teman, paket soalnya itu nilainya berapa, rata-rata nasionalnya berapa. Itu adalah cara kita untuk mengetahui kita kompeten atau enggak ya kayaknya. Apakah kita di atas rata-rata nasional untuk paket soal tersebut atau di bawahnya? Gimana nih seingatnya teman-teman? Jauh nggak dari passing grade rata-rata nasional?
Lumayan, Mbak. Lumayannya gimana itu? Di atas sayang. Oke. Teman-teman nanti notice lagi ya nilai TO-nya yang dari Etelmi karena di sana itu dikasih rekapan ya kayaknya terkait nilainya, kemudian ada rata-rata nasional. Itu adalah standar kita. Makanya banyak banget pertanyaan yang menanyakan terkait, Kak, berapa sih sebenarnya nilai yang harus saya capai biar saya lulus? Berapa sih standarnya? Berapa KKM-nya? Mungkin gitu ya bahasanya. Kita nggak bisa mematok nilai, oh nilai kalian harus 60 poin, itu nggak bisa. Tapi bisa jadi teman-teman yang punya passing grade atau nilai 48 itu lulus karena pada saat teman-teman UKOM nasional dan rata-rata nilai nasionalnya itu di bawah katakanlah 45 gitu rata-rata nasional. Teman-teman dapat nilai 48, nah itu udah lulus kok. Jadi kita nggak bisa mematok berapa-berapanya karena sistemnya adalah situasional pada saat teman-teman mengikuti UKOM pada saat itu. Gitu. Jadi teman-teman mohon untuk notice lagi nilainya berapa, poinnya berapa, kemudian di situ ada rekapan kan? Ada rekapan terkait jumlah salah dan jumlah benar. Pasti teman-teman akan menotis, aduh saya banyak banget nih salahnya di hematologi misalnya, atau di toksi, saya hampir salah. Saya salah 8 nih, benernya cuma 2, nah gitu. Ada nggak di sini yang kayak salahnya banyak di salah satu matkul? Atau ada yang Toxic. yang atau untuk di toksi gimana? Bener semua ya, 10 soal loh. Rendah banget, Mbak. Selalu kayak kan Web Telmi kan udah 2 kali tuh pasti di toksi tuh kayak kecil terus dia. Oke, kayaknya itu problem thing semua angkatan ya, Nya ya. Angkatan kita tuh poinnya 0, 1, 2. Ternyata masih seperti itu. Soal itu terkait apa sih, Om? Kemarin yang masih diingat deh. Nggak sesimpel yang pelatihan kita ya. Sebenarnya iya, Mbak, tapi materinya itu sebenarnya sama, tapi kayak tetap ingetan itu yang susah, Mbak. Kan memang ini harus menghafal kan. Iya. Apalagi kayak pemeriksaan-pemeriksaannya itu misalnya kayak orang ini keracunan apa, terus metode apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah, itu tuh karena udah terlalu ngafalin kayak beberapa yang harus dihafalin jadinya ketukar-ketukar dia. Nggak tahu ini tuh buat meriksa apa, ini buat meriksa apa, jadinya kayak ya udah dah gitu. Enggak, I see. Kalau overload ya, hafalannya banyak. Iya, kadang Iya, emang gitu sih juga kita lihatnya situasional di soalnya itu terkait apa. Berarti ini PR juga. Kita banyakin tak cari contoh soal toksi ya guys. Itu metode pemeriksaan kayak konfirmasi gitu-gitu nggak Rum? Kayak HPLC, terus kemarin satu soal yang masih teringat itu ada orang keracunan ini apa paraset, terus paracetamol, terus pakai pemeriksaan apa? Cuman pakai apa sih pilihannya itu kayak ada yang apa sih namanya Mbak ya Allah? ya alat-alat itu pokoknya metode itu. Bukan pakai alat Mbak, yang ini yang namanya apa dong? yang ada yang okresol gitu-gitu tuh loh Mbak. Oh, alat. Yang sesimpel itu tak lupain gitu. Oh, enggak apa-apa. Nah, itu sebenarnya kegelisahan kita sih pada saat menjadi tutor, guys. Kita pada saat kan kita pertemuannya by mata kuliah ya satu-satu gitu. Oke, yang ini pas pada saat sama KA-nya hafalan-hafalan tentang hematologi pada saat belajar hema. Ingat semuanya, paham semuanya. Move kita nih ke toksi. Ada lagi hafalan baru. Ternyata banyak juga pada saat belajar sama Kak Ayu toksi. Hafal nih, oh paracetamol. Kemarin kita sampai bikin kata-kata ada pamer, ada parah, ada palu itu waktu sama teman-teman ya. Itu tuh tujuannya sebenarnya gini guys. Hafalan itu karena saking banyaknya, kita takutnya teman-teman kena mental pada saat berhadapan sama layar komputer. Kena mentalnya itu kenapa? Kena mentalnya karena aduh ini soal saya tahu, saya udah pernah baca, saya pernah pelajari nih sama Kak Anya misalnya. Tapi kok saya lupa sesimpel itu. Nah kayak Arum kan
metode paracetamol bisa lupa, itu gunanya kita pakai yang jembatan keledai itu mnemonic method itu guys. Jadinya otaknya Arum, otak kita semua nih guys, pasti akan lebih senang mengingat hal-hal yang seru, hal-hal yang kayak kita bikin kata-kata yang nyeleneh, kata-kata yang simple. Lebih enak kita ngafalin kayak parah, pamer, palu gitu, paracetamol, terus okresol, biru gitu-gitu. Daripada kita harus ngafalin apa namanya yang sesuai teoritis. Jadinya silakan teman-teman pakai singkatan-singkatan, mau akronim atau mau dicocokin sama apa kayak gitu, hal-hal yang seru buat teman-teman untuk gunanya menghafal. Sama kayak urutan tabung. Ketemu nih soal urutan tabung, tapi teman-teman lupa karena terlalu banyak yang dihafalin. Bayangin aja 7 matkul coy, ini harus aku hafalin dalam satu kali duduk lagi ngejawab soal 7 matkul. Terus satu matkul aja topiknya banyak. Nah, tujuannya adalah kita berharap banget teman-teman bisa pakai yang jembatan keledai itu. Jadinya Arum pada saat ketemu soal nih yang tentang urutan tabung, kan Arum nggak mungkin ngafalin, oh warna gold dulu, terus warna biru, terus hijau apa kuning ya, apa merah ya, kan suka ketukar-ketukar nih saking banyak yang dihafal. Jadi kita kan kayak udah kasih tahu ada caranya juga, kayaknya juga pernah sampaikan di pembahasan soal, kita bayangin urutan tabung itu kayak kita lagi lihat pemandangan langit yang cerah, di mana kita pertama kali melihat matahari yang warnanya kuning gold, terus kita lihat langit, turun ke bawah, kita ketemu traffic light, merah, kuning, hijau, di bawahnya ada bunga warnanya ungu, atau pink, lavender, kemudian ada jalan raya, aspal, warnanya abu, kemudian ada warna hitam dari tanah, gitu. Itu kan ternyata kalau kita ingat urutan pemandangan itu bakal lebih menyenangkan ya daripada kita harus menghafal, apalagi preset pada saat ujian itu sangat harus bisa teman-teman kelola sih biar nggak ngeblank gitu. Pakai sesuatu yang kayak jembatan keledai itu worth it banget untuk teman-teman pakai ketika harus menghafal. Karena kita juga struggle, otak kita ada kapasitasnya loh, apalagi kalau ditekan sama kondisi pada saat ujian kan vibes-nya beda ya, bikin nggak nyaman lah, ada yang sakit perut, ada yang kebelet pipis, ada yang ini, ada yang itu, bikin kita nggak fokus. Jadi tujuannya itu, ketemu soal urutan tabung, ini contoh aja, oh aku tinggal ingat pemandangan aja gitu, tanpa harus ngafalin secara teoritis nih, merah ini kayak gitu. Karena yang ditakutkannya adalah yang kayak Arum bilang tadi, ketukar dan kebalik kebelah. Ini antara perusahaan itu hafalan di imun deh, bukan di toksi gitu. Takutnya kayak gitu. Gitu guys. Cara menyikapinya. Iya, mau bikin gupuh vibe-nya. Oke, iya. Kelola ini deh, jangan sampai terlalu tertekan, takutnya blank. Chill aja. Yang muslim bisa sambil berdoa, berzikir juga nggak apa-apa. Teman-teman kenali cara belajarnya kayak gimana. Ini karena teman-teman belum yang fokus bener sih belajarnya. Kayu menyadari teman-teman punya banyak kesibukan yang harus diselesaikan dulu kan. Ada KTI-nya, ada skripsinya, harus sidang, harus ngumpulin jurnal, harus ini dulu. Nah, itu kan alhamdulillah udah sebagian besar lewat ya. Teman-teman udah melewati hal itu, udah lewat. Sekarang teman-teman punya waktu yang lebih intensif lagi belajar, pasti bisa. Kayu jujur 10 hari terakhir sebelum UKOM baru bisa benar-benar belajar. Karena itu ngurus ya perintilan-perintilan, minta tanda tangan lah, bolak-balik sana sini gitu. Kayu 10 hari bisa, teman-teman pasti bisa. Kayaknya juga pada saat itu penelitiannya lumayan berat ya tentang PCR gen-gen. Tapi bisa lewat, mempersiapkan UKOM dengan baik ya kayaknya. Ya, jadi kalian pasti bisa. Karena persiapannya udah dari jauh-jauh hari. Gitu. Gimana guys, sejalan nggak sama yang dirasakan? Masih ngerasa belum sepenuhnya mempersiapkan gitu mungkin teman-teman?
Jadi wajar aja kalau misalnya masih ngerasa belum puas atau apa, karena kayu yakin dengan kesibukan yang sangat banyak kalian bisa memilah dan juga membagi fokus itu udah luar biasa sih, bagus. Kita pun begitu kok guys. Baru bisa Oh iya, belajar di akhir-akhir. Oh iya, gimana? Gimana Rahma? kemarin sempat ikut yang webinar TO dari Imatilki Pusat kan. Terus dia itu emang tetap ada uji kayak Okresol. Tapi dia kalau dari penambahannya itu ada penambahan uji asam-asam gitu loh. Besok kalau udah di-share soalnya sama Imatilki mungkin besok share di grup. Oh boleh, makasih Rahma. Aduh, makasih banget nih. Iya, kemarin ikut sempat jadi tutornya itu emang dari pembuat soal dari IPL dari pusat kan. Jadinya sebagian yang ngasih webinar itu ya emang itu yang dari pusat. Besok insya Allah di-share Kak kalau udah dikasih. Oke, terima kasih Rahma. Nanti Rahma batch 2 ya. Nanti izin kita share juga ke teman-teman batch 1 di sini. Di Oke, Kak. kolom chat nih ada Dita. Kemarin ada soal toksi yang di TOFTL itu Kayu pernah jelasin fraksi A itu yang ditanyain paling gampang. Salisilat, paracetamol dan lain-lain. Langsung tak pilih salisilat karena keinget sama yang Kayu jelasin. Hehe. Nah gitu guys. Jadi kita pakai kata super itu hafalan-hafalan jembatan keledai yang mnemonic method itu deh. Kan fraksi A itu yang paling gampang cuma satu salisilat. Ada kata supernya juga asal, para Barbie. Oh berarti bilah kedua itu fraksi B, para Barbie itu siapa? Paracetamol, barbiturat, acid, kayak gitu. Nah kayak gitu Dita kepake ya, alhamdulillah. Teman-teman yang lain juga silakan. Kalau teman-teman punya versi, Dita punya versi hafalannya mau pakai kata-kata yang lain juga boleh, kita persilahkan. Kita hanya ngasih tahu nih metode sama cara kita tuh belajar kalau di Expectro tuh kayak gitu. Gitu. Apalagi kalau teman-teman yang menciptakan sendiri, mengkreasikan sendiri pasti bakal lebih ingat pada saat lagi ujian. Mau ke preset kayak apa juga pasti ingat kalau hal-hal kayak gitu. Karena ditaruhnya di otak kanan guys, hal-hal yang entertaining begitu. Terima kasih share-nya guys, sharing-sharingnya. Gimana? Ada siapa nih di sini? Oh ya teman-teman, selama belajar sama kita, ada nggak teman-temannya yang nanyain gitu belajarnya gimana caranya? Terus mungkin dari kalian ada yang ngasih info ke teman-temannya kalau aku belajarnya di sini. Terus kira-kira tanggapan dari teman-temannya itu gimana? Apakah ada yang kayak berminat kah gitu, atau yang ada yang kepo kah? Kita pengen tahu sih. Mungkin ada dari teman-teman bisa diceritakan. Ada kak ini teman aku, ada yang nanya gitu, bisa nggak ikut atau gimana kayak gitu deh. Gimana nih guys? Ada nggak desas-desus teman-teman kalian? Pasti ada yang ngerasa kalian curi start duluan nih, belajarnya kok udah banyak, udah sampai 7 matkul gitu-gitu. Belum sih Kak. Oke, karena sama-sama ya, masih pada kesibukannya masih sama semua. Besok kalau udah kompeten langsung mungkin ditahu Kak belajar dari mana. Pengalaman tahun lalu juga ya kayaknya ya.
Iya. Udah close, udah pengumuman hasil, tapi kan gelombang terakhir tuh biasa Desember ya kayaknya, yang belum rezeki kompeten di gelombang kedua itu Desember pelaksanaannya. Nah itu lumayan banyak yang minta antusias, jadi kita ya open gitu. Tapi kembali lagi karena kita juga menyesuaikan sama jadwal kami pribadi, biar kita juga maunya benar-benar intensif, bisa mendampingi, bisa kasih waktu yang full sesuai sama apa yang udah teman-teman juga luangkan. Begitu guys. Jadi sejauh ini aman ya. Kalau untuk akses apa segala macam, kalau ada kendala jangan lupa untuk berkabar ya. Jangan sampai teman-teman ternyata selama ini nggak bisa akses buka ini itu, tapi nggak bilang. Kan kita nggak bisa tahu semuanya kalau teman-teman nggak ngomong. Gitu. Dan juga silakan gunakan grup Telegram itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kemudian karena kesempatan teman-teman untuk belajar dan sharing terkait bukan cuma soal ya, informasi juga. Kalau misalnya ada info ini itu, silakan di-share biar kita sama-sama tahu update-annya itu seperti apa, dan juga teman-teman yang lain juga bisa ke-trigger. Mungkin di antara teman-teman yang lain yang ada di grup ada yang masih kayak belum terlalu belum kebangun banget nih semangatnya untuk belajar, tapi ngelihat aduh kok teman-teman saya di grup pada rame nanya soal ya, berarti mereka tetap belajar, aduh saya harus mulai juga. Nah itu tujuannya kita punya grup diskusi, biar kita tahu kalau kita sama-sama pejuang, kita sama-sama butuh saling semangatin, saling sharing, kayak begitu guys. Ya, pergunakan dengan baik guys. Agustus itu enggak, aku nggak mau menghoror-hororkan kalian. Tapi kalian UKOM tuh Agustus guys, tanggal-tanggal belasan. Gitu. Yang sama mau ngingetin. Iya Kak Yu. Oh iya, mau ngingetin lagi mulai yang baru-baru masuk mungkin ya, tadi nggak dengar tentang info TO-nya. Kita rencana TO tanggal 23, which is hari Minggu ya, kalau nggak salah. Iya, hari Minggu. Pakai device yang proper, kita saranin pakai laptop sama ingat koneksi internetnya. Nanti kita pakai gininya G-Form-nya itu basisnya itu G-Form ya, Google Form gitu. Nah gitu aja sih. Di sini tadi ada yang baru-baru join juga ya. Tadi sebenarnya di awal meeting ini guys, itu udah disampaikan sama Kak Anya terkait beberapa teknis untuk pelaksanaan TO Expectro Club itu di tanggal 23 Juni 2024, which is itu hari Minggu, 2 hari lagi. Nah, platform yang kita gunakan itu berbasis online seperti biasa karena teman-teman itu menyebar di berbagai tempat. Nah, jadinya silakan teman-teman persiapkan kuotanya. Kalau ada WiFi, syukur-syukur pastiin jaringan internetnya stabil. Kemudian menggunakan perangkat yang proper. Kami menyarankan menggunakan laptop karena soal yang masuk itu ada 180 soal ya. Kita sesuaikan dengan silabus IPTELMI. Jadinya biar HP-nya nggak ngadet gitu ya bahasanya, kayak keberatan atau gimana. Jadi biar lebih luas juga teman-teman baca soal itu enaknya pakai laptop. Kalau ada, silakan pakai laptop, pakai tablet, pakai iPad-nya silahkan. Kemudian beberapa rules juga udah disampaikan sama Kak Anya. Jadinya nanti pembahasan soal secara keseluruhan kita nggak berikan teman-teman. Jadinya silahkan teman-teman boleh SS soalnya kalau dirasa sulit, kirim ke grup kita, terus baru kita diskusi sama-sama. Diskusinya itu bersifat open, jadi nggak harus Kak Ayu atau Kak Anya yang membahas atau yang ngejawab. Kalau teman-teman bisa jawab, silakan jawab. Ya, mau salah, mau benar, itu adalah proses, jadi nggak apa-apa. Itu gunanya, itu yang namanya kita belajar dari hasil diskusi sana-sini. Gitu, guys.
ya. Untuk alur pelaksanaannya nanti akan, insya Allah teman-teman kalau udah terbiasa pakai Google Form, jadi webnya itu mirip seperti itu, bedanya akan ada waktu ya kayaknya sama apa tuh beberapa panel-panelnya. Ya, waktu dan submit token. Itu aja sih. Ya, yang lainnya pasti udahlah kalian terbiasa kan. Pakai G-Form. Itu. Iya, ada yang mau ditanyain lagi? Kita punya 2 boys di sini. Rio sama Roni, ada yang mau ditanyakan? Oke, aman ya. Saya mengikuti tim kaum hawa yang sangat banyak ini. Aman ya, teman-teman. Kalau ada yang masih dibingungkan, silakan tanya. Untuk beberapa teman-teman yang belum menerima email, di sini ada beberapa yang lapor ya, belum dapat email, Kak. Nanti bisa tak koordinasi dulu ya sama adminnya. Anissa udah dapat belum, Cak? Udah dicek belum? Halo, ada Anissa di sini? Ada. Belum Mbak, soalnya dia full memori. Oke, nggak apa-apa. Hapus dulu deh email-emailnya. Iya, nggak Cak. terlalu penuh. Beberapa ada yang spam sosmed gitu, kayak notif YouTube atau apa, yang langganan mungkin bisa dihapus dulu, Cak, biar emailnya masuk. Iya Mbak. Oke, aman ya. Nanti kalau misalnya udah dihapus tapi belum muncul juga, kabarin. Oke? Biar bisa dipakai belajar. Iya Mbak. Soalnya itu undangan eksklusif buat teman-teman member Expecto aja. Ya, jadi teman-teman cuma bisa buka dan update dari Gmail-nya masing-masing. Kak, soal di grup belum aman, belum paham hitungannya. Oh iya, yang di batch 2 ya. Oke, Rahma. Nanti dibahas itu. Nanti kita bahas di grup. Ya, teman-teman yang belum menerima Gmail, mungkin bisa dicek. Ella tadi juga ngelapor ya, belum dapat. Ella mungkin juga kasusnya sama nih sama Anissa. Arum juga kemarin gitu soalnya. Kepenuhan di spam nggak ada. Kepenuhan ya, Rum ya? Mungkin Ella cek dulu di spam, sayang. Kalau nggak ada, barangkali kepenuhan atau apa. Karena dari perangkat di admin di sini udah kekirim. Tapi kalau misalnya belum terima, kabarin ya. Belum ada. Oke lah. Iya. Nanti tak follow up lagi ya. Ada yang masih mau ditanyakan, teman-teman? Atau sudah cukup? Sudah pukul 9 di sini. Kalau Rahma di sana pukul 8 ya. Masih pagi di sana, Mas. Iya, Kak. Ini udah jam 9. 9 malam. Gimana teman-teman? Sudah dirasa cukup untuk pelaksanaan TO? Ada yang masih dibingungkan? Nggak ada, Kak. Tinggal belajar aja. Oke. Berarti semuanya siap ya untuk TO hari Minggu? Siap? Siap. Disiap-siapin. Siap Mbak, insya Allah. Oke, iya harus siap ya. Kita izin pinjam hari Minggunya untuk kita ujian. Ya, sudah cukup malam hari ini. Kayaknya ada yang mau sampaikan lagi atau udah cukup? Oh ya, untuk waktunya itu sama seperti tadi ya, jam 7.30 juga kita akan mulai. TO-nya. Iya. Jadi teman-teman boleh persiapkan ya, selain persiapkan diri dengan belajar, juga kondisi sama perangkat-perangkat penyerta untuk TO-nya. Karena waktunya malam, mungkin bisa sambil ngopi atau siapkan minuman yang proper lah, silahkan.
Tapi posisikan diri kalian seperti ujian yang sebenarnya. Walaupun teman-teman itu ujiannya mungkin di kamar masing-masing atau mungkin ada yang lagi sambil malam Senenan ya, hari Minggu itu di kafe atau di luar, tapi jangan sampai teman-teman contek, kerjasama, buka-buka internet, buka-buka buku, modul itu. Usahakan untuk mengukur kemampuan diri teman-teman masing-masing, jadi tahu posisinya di mana, kurangnya di mana, berarti yang harus ditingkatin itu yang mana. Gitu ya. Siap untuk TO-UKOM di hari Minggu? Ya Allah. Siap, oke. Udah malu-malu. Ya udah, kita cukupkan ya malam hari ini, kayaknya. Iya, Kak. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, yang udah ikut sharing, yang ngedengerin juga, yang nyimakin kita, terima kasih. Kemudian yang udah mau bagi info sama soal-soal juga, makasih banyak. Rahma, makasih banyak. Informasi dari Rahma itu daging banget buat kita. Pagi tadi yang dari Imatelki, emang update-annya dari beberapa Imatelki yang ada di Jabodetabek itu yang pengisi acaranya biasanya orang-orang si pembuat soalnya malahan kita biasa update info juga dari sana. Gitu. Terima kasih banyak semuanya atas waktunya. Sehat-sehat, semangat terus dalam berjuang. Insya Allah semoga teman-teman mendapatkan hasil kompeten one shot. Hasil kompeten one shot. Kemudian gak ada kendala. Intinya yang penting teman-teman tetap semangat. Kemudian berdoa dan minta restu sama orang tua dan keluarga. Gitu aja. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat weekend juga buat teman-teman semuanya yang udah libur panjang. Selamat berkumpul sama keluarga. Terima kasih dan mohon maaf dari Kak Ayu dan Kak Anya. Apabila ada salah kata, kita tutup. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, guys, wait. Kita foto dulu ya. Open. Boleh nggak? Boleh nggak di-open dulu? Bentar aja. Ini last meeting. Kalau teman-teman yang masih nggak proper, nggak apa-apa deh. Nah, pakai mukena dulu nggak apa-apa. Maaf ya, telat banget mintanya. Aku baru ingat nih last meeting. Boleh di-open kameranya, guys. Kita tungguin ya open. Oke, Udah ready? siapkan posenya. Smile, mau yang cheese. Mbak, saya izin berdua sama Anissa. Boleh. Kameranya. Boleh, sayang, boleh. Silahkan. Mbak, ini berdua sama Dina. Bang lagi bareng. Boleh, lucu banget. Wait. Buat lo, Mbak. Boleh. Gimana? Gini. Admin udah belum? Udah mau Udah. nih. Ini ada yang kering juga gigi kita nih. Saling ngaji nih Mbak. Udah, Mbak? Apa lagi, Mbak? Udah belum. Ella, baru sholat, Ella. Udah guys, udah difoto kok. Oh, udah. Udah, adik-adikku, Mbak Yani, Rahma, semuanya terima kasih banyak yang nggak bisa saya sebutin satu-satu. Kita ini beneran tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye. Iya, terima kasih. Sama-sama. See you guys.